Bisnis budidaya ikan mas merupakan bisnis yang masih banyak dilirik oleh pembudidaya ikan air tawar karena tingginya permintaan pasar. Terdapat dua segmen usaha budidaya ikan mas, yaitu pembesaran dan pembibitan. Usaha pada segmen pembibitan ikan mas nyatanya tidak kalah cuan dibanding dengan segmen pembesaran. Omsetnya bisa mencapai puluhan juta rupiah loh. Ini sih bikin auto kaya ya sahabat. Yuk simak, ini dia usaha bikin kaya. 25 juta per bulan pembibitan ikan mas cocok bagi pemula, versi dari Suksespedia. Komponen biaya usaha pembibitan. Dalam melakukan usaha pembibitan ikan mas, modal investasi yang diperlukan antara lain adalah kolam benih, kolam indukan, peralatan pembuatan kakaban, dan peralatan pendukung lainnya seperti ember, keranjang untuk menyortir ikan, serta jaring halus dan kasar untuk menyerok ikan. Selain modal investasi, yang juga harus diperhitungkan adalah struktur biaya yang terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan juga variable cost atau biaya tidak tetap. Fixed cost biasanya terdiri dari biaya perawatan kolam dan peralatan, sementara variable cost mencakup antara lain pembelian indukan, pakan, dan listrik. Penentuan modal investasi serta perhitungan biaya tetap dan tidak tetap ini akan sangat berpengaruh pada keuntungan yang didapat. Setelah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah membangun media budidaya lalu dilanjutkan dengan proses pemijahan indukan ikan mas. Pemilihan induk dan pemijahan. Benih atau bibit ikan mas yang berkualitas merupakan kunci dari suksesnya usaha pembibitan. Untuk memiliki bibit yang berkualitas, calon indukan juga harus bermutu tinggi. Indukan ikan mas yang memiliki kualitas yang baik dan dapat menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak memiliki ciri fisik, yaitu bentuk tubuh proporsional dengan warna hitam keabuan dan bentuk sisik yang beraturan. Indukan harus dalam kondisi sehat, tidak memiliki cacat di tubuhnya, serta memiliki ukuran sirip dubur dan sirip dada yang normal. Sebelum melakukan pemijahan ikan mas, pisahkan antara calon indukan jantan dan betina dalam kolam pembibitan yang berbeda hingga keduanya siap untuk dipijahkan. Pemijahan dilakukan pada kolam khusus yang sudah dilengkapi oleh kakaban atau substrat sebagai tempat menelur atau menempelkan telur ikan agar telur nantinya dapat dipanen dengan lebih mudah. Kolam pemijahan yang ideal memiliki suhu sekitar 25 derajat Celcius dengan kondisi air jernih yang tidak berlumpur. Selain kondisi air, luas kolam pemijahan juga harus disesuaikan dengan ukuran indukan ikan mas. Teknik pemijahan ikan mas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara buatan dan alami. Pemijahan secara buatan membutuhkan tambahan beberapa alat dan bahan, sementara pemijahan secara alami tidak membutuhkan alat dan bahan khusus untuk melakukannya. Proses pemijahan secara alami dilakukan dengan memasukkan indukan jantan dan betina ke dalam satu kolam yang sama dengan perbandingan satu jantan dengan dua betina pada sore hari. Pemijahan alami biasanya berlangsung 6 hingga 7 jam. Penetasan telur dan pemeliharaan larva. Proses selanjutnya adalah panen telur ikan mas. Setelah proses pemijahan selesai, kakaban atau substrat yang dipenuhi telur dapat dipindahkan ke media pemeliharaan lain seperti akuarium, kolam terpal, atau bak semen yang dilakukan proses penetasan telur. Suhu air pada masa penetasan telur memegang peranan penting. Suhu ideal dalam penetasan telur ikan mas berkisar antara 28 hingga 30 derajat Celcius. Dengan suhu tersebut, telur-telur ikan mas biasanya dapat menetas antara 2 sampai 3 hari. Faktor kesuksesan berikutnya dalam usaha pembibitan ikan mas adalah kondisi larva yang sehat dengan tingkat kematian yang rendah.
Ukuran larva yang kecil membuatnya rentan mati karena berbagai faktor terutama faktor lingkungan. Agar larva ikan mas dapat tumbuh sehat, berikan pakan sesuai dengan ukuran mulutnya. Plankton dan pakan buatan seperti suspensi kuning telur merupakan jenis pakan yang direkomendasikan. Namun tidak perlu langsung memberikan larva ikan mas makanan karena larva masih dapat bertahan hidup dengan cadangan makanan dan nutrisi kuning telurnya. Biasanya larva akan mulai mencari makan pada usia 2-3 hari. Larva ikan mas membutuhkan pakan dengan protein tinggi agar dapat tumbuh dengan cepat. Selain protein, pakan untuk larva ikan mas juga harus mengandung nutrisi seperti karbohidrat, lemak, vitamin, serta mineral. Larva ikan mas membutuhkan waktu 1 minggu untuk mencapai panjang 1-2 cm. Setelah larva berubah menjadi benih dengan panjang 3-5 cm, benih ikan mas dapat dipindahkan ke kolam pembibitan dengan melakukan sortasi terlebih dahulu untuk penyeragaman bibit ikan sesuai dengan ukurannya. Bibit ikan mas dapat mulai dijual ketika panjangnya mencapai sekitar 2,5 cm. Semakin besar ukuran bibit maka semakin tinggi pula harganya. Untuk mendapatkan keuntungan usaha hingga 25 juta per musim panen, kamu dapat menjual bibit ikan mas dengan berbagai ukuran yang sudah disortasi terlebih dahulu. Terima kasih ya sudah menonton channel kami. Mari bangun Suksespedia dengan cara menekan tombol like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.